Nah, ini ya. Jadi sekarang kita lihat nilai kebenaran dari kombinasi dua proposisi itu ya. Jadi teman-teman punya P dan Q tadi ya. Nah, kalau didankan atau diataukan atau diberi operator ya, operator logika negasi, konjungsi dan disjungsi, ya seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, kita lihat kalau konjungsi teman-teman ya. Jadi P dan Q gitu ya bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar gitu ya. Selain itu nilainya salah. Jadi teman-teman kalau P digabungkan dengan operator dan ya dengan Q ya, maka dia nanti nilainya akan bernilai benar kalau dua-duanya benar kayak gitu ya. Berbeda dengan disjungsi. Kalau disjungsi ya operator disjungsi dia akan bernilai benar ya kalau ada salah satu yang benar gitu ya. Dan dia hanya bernilai salah jika P dan Q keduanya salah kayak gitu ya. Nah, kalau negasi ya berarti kan tinggal kebalikannya kalau negasi ya. Kalau P-nya salah berarti negasi P-nya benar gitu ya atau sebaliknya. Nah, teman-teman untuk mudahnya ya kita lihat tabel kebenaran di sini ya. Jadi teman-teman apa sih makna true false false di sini true false gitu ya. Kok dulu kita cuma nulis ini true ini false ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, ini maksudnya apa adalah tadi seperti Bu Ade bilang ya bahwa P itu adalah kalimat ya yang bisa bernilai benar dan salah. Q juga adalah kalimat yang bisa bernilai benar dan salah. Kalau kita mau menggabungkan dua kalimat ini gitu ya, pasti ada beberapa kombinasi nilai kebenarannya. Misalnya gitu ya. Misalnya P-nya ini ya teman-teman, dia bisa bernilai true. Nah, Q-nya juga bisa bernilai true. Nah, kemungkinan kedua, dia P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false gitu ya. Kemungkinan ketiga, yang P-nya bernilai false tapi Q-nya bernilai true gitu ya. Nah, kemungkinan yang keempat, oh ternyata P-nya false dan Q-nya juga false gitu. Nah, jadi ini tuh teman-teman ya artinya adalah kombinasi seluruh kombinasi yang mungkin gitu ya. Kalau hanya ada dua proposisi berarti kombinasi yang terbentuk nanti ada 4 gitu ya. Kalau ada 3 proposisi nanti kombinasi yang mungkin ada 8 gitu ya. Kalau ada 4 proposisi berarti lebih banyak lagi, mungkin jadi 16 seperti itu ya. Jadi nanti 2 pangkat berapa proposisinya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang namanya tabel kebenaran. Itu kenapa ada tabel kebenaran seperti itu ya teman-teman. Jadi tabel kebenaran itu memperlihatkan kepada kita ya kemungkinan nilai-nilai dari P dan Q ketika kita kombinasikan dengan operator-operator tertentu ya. Operatornya yang kalau yang ini dan, kalau yang ini atau, kalau yang ini negasi. Kayak gitu ya. Seperti ini jadinya ya. Tadi kan sudah kita lihat bahwa kalau dan ya, kalau digabungkan dengan konjungsi, maka dia nilainya hanya true ketika dua-duanya true. Ini kan P-nya true, Q-nya juga true. Selain itu, dia false ya. Gitu. Kalau atau dia hanya false ya jika dua-duanya false. Ini kan false ya, ini juga false. Jadi dia false, lainnya dia true gitu ya. Nah, untuk mudah mengingat, teman-teman mungkin bisa membuat analogi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman Bu Ade suruh ya, Bu Ade wajibkan. Misalnya besok hari Kamis ya, teman-teman harus ke rumah Bu Ade dengan membawa buku dan pensil gitu ya. Membawa buku dan pensil. Berarti teman-teman kan harus membawa dua-duanya ya. Ini kan dan ya. Berarti kan harus membawa dua-duanya, harus membawa buku. Nah, bukunya true ya. Dan pensilnya juga true dibawa gitu ya. Maka ketika teman-teman membawa buku dan pensil, teman-teman dinyatakan betul gitu ya. Tetapi kalau teman-teman hanya membawa satu gitu ya, padahal Bu Ade instruksinya tolong bawa buku dan pensil. Nah, tapi cuma hanya membawa buku saja gitu ya. Nah, berarti teman-teman masih dinilai false. Atau hanya membawa pensil saja, berarti masih false juga gitu ya. Tidak membawa dua-duanya, apalagi false, seperti itu ya. Nah, kalau atau kan dia pilihan ya. Nah, sifatnya seperti pilihan. Jadi teman-teman silahkan besok atau teman-teman tolong bawa tadi buku atau pensil. Nah, berarti teman-teman kan boleh membawa salah satunya ya. Bukunya saja boleh gitu ya. Pensilnya aja boleh. Terus ada yang membawa dua-duanya gitu ya. Buku iya, pensil iya. Nah, berarti tetap true gitu ya. Jadi itu betul tiga-tiganya. Kecuali teman-teman nggak bawa dua-duanya gitu ya. Berarti kan
tidak sesuai dengan instruksi yang Bu Ade bilang tadi gitu ya, untuk membawa buku atau pensil seperti itu ya. Berarti yang false-nya itu kalau tidak dilakukan dua-duanya seperti itu ya. Nah, untuk negasi teman-teman lebih mudah lagi gitu ya, karena negasi ini kan berarti kan menegasikan saja nilai yang ada di P gitu ya. Berarti kan kalau negasi dari true berarti false, negasi dari false true gitu ya. Di sini juga teman-teman bisa membuat negasi dari key-nya gitu ya. Dimana kalau negasi dari key di sini true berarti nilainya false. Kalau false nilainya true, kalau true nilainya false, dan kalau dianya false ya, key-nya false berarti negasi key-nya adalah true. Nah, gitu ya teman-teman. Jelas ya. Dan proposisi yang diperoleh dari kombinasi proposisi atomik disebut proposisi majemuk. Nah, jadi teman-teman, kalau proposisinya satu-satu seperti ini ya, P, Q, R, S gitu ya, itu disebut atomik. Nah, proposisi atomik. Tapi kalau teman-teman sudah menggabungkan seperti ini ya, nah, berarti kita sebut ini adalah proposisi majemuk. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya teman-teman bisa lihat kalau ada P, ada Q, terus kita disuruhnya apa ini? Tentukan tabel kebenaran untuk notasi logika P dan Q dan P atau negasi Q. Nah, teman-teman perhatikan kalau disuruh bikin tabel kebenaran seperti ini, tentu saja yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi kita kerjakan pertama. Nah, mungkin karena kita membutuhkan negasi Q gitu ya. Di sini boleh teman-teman bikin dulu kotak yang negasi Q gitu ya, berdasarkan yang Q yang sini. Tinggal dinegasikan. Selanjutnya kita cari yang ini. Nah, P dan Q. Nah, P dan Q yang sebelah sini ya. P dan Q itu berarti kita mengoperasikan yang ini ya, kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian yang ini P atau negasi Q, berarti mengoperasikan kolom pertama dengan kolom ketiga. Itu ya hasilnya yang ini. Ya, selanjutnya udah dapat P dan Q, juga sudah dapat P atau negasi Q. Nah, tinggal didankan nih dua operasi ini. Yang ini kan udah, ini udah. Berarti kita akan mengoperasikan kolom yang ini dengan kolom yang ini dengan operasi dan. Ya, kita lihat kalau dan itu hanya true jika dua-duanya true. Nah, berarti hanya true di sini aja, gitu ya. Nah, tapi teman-teman itu kan kita menentukan tabel kebenaran ya. Nah, kalau yang disuruh adalah hanya tentukan nilai kebenaran jika P benar dan Q salah. Berarti teman-teman hanya perlu mengoperasikan yang ini ya. Nah, P-nya benar, Q-nya salah. Nah, tinggal dioperasikan yang satu baris ini nih. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, berarti negasi Q-nya apa? Kemudian P dan Q-nya apa hasilnya? Kemudian P digabung negasi Q apa? Dan hasil terakhirnya hasilnya apa? Oh, ternyata nilai kebenaran dari kalau P bernilai benar dan Q bernilai salah dari proposisi yang ini ya, hasilnya adalah false gitu ya, yang Bu Ade kasih merah ini ya. Nah, itu teman-teman bahasanya, dan ini latihan yang terakhir ya. Jumlah kemungkinannya nanti akan ada 2 pangkat N, dengan N itu adalah jumlah proposisinya. Kalau proposisinya 2 berarti nanti ada 2 pangkat 2 atau 4 kemungkinan gitu ya kombinasinya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang Bu Ade sampaikan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke teman-teman, hari ini Bu Ade cukupkan pembelajarannya sampai sekian. Jangan lupa kita setelah ini masih ada latihan soal ya, tetapi diskusinya lewat WhatsApp ya. Itu saja mungkin yang Bu Ade sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dan Bu Ade mohon maaf jika ada kesalahan. Pada tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.